Bab 311. Pemilik penginapan itu masih terkesan dengan Yun Che, lagi pula sulit untuk tidak terkesan dengan pedang besar yang dibawa Yun Che di belakang punggungnya. Yun Che bertanya padanya di mana dia bisa membeli tunggangan itu, lalu si Ran keluar dan langsung menuju tempat di mana tunggangan itu dijual. "Seseorang mengikutimu?" Jasmine memperingatkan. "Aku tahu," bisik Yun Che. "Kamu dalam masalah kali ini?" Jasmine berkata dengan suara yang dalam. "Total ada 8 orang, semuanya berada di alam Tianxuan. 4 di antaranya adalah yang keempat dari 8 alam Tianxuan dari klan surga terbakar yang kamu pernah lihat sebelumnya. Yang terkuat di antara mereka orang itu, adalah Fan Moli yang ingin menyerangmu ketika kamu berada di Villa Tianjian. Kamu sama sekali bukan tandingannya sendirian, ditambah 7 orang lainnya, itu sangat berbahaya." "Iya," Yun Che mengangguk, ekspresi diam di wajahnya. "Untuk membunuhku, mereka sebenarnya mengirim 8 Tianxuan, dan Fan Moli keluar secara pribadi, jadi dia benar-benar menganggapku tinggi. Namun, mereka tidak akan mengambil tindakan untuk sementara waktu." "Mengapa?" tanya Jasmine. "Pertama, 8 Tianxuan dikirim, dipimpin oleh Tetua Agung, hanya untuk membunuhku. Jika ini menyebar, klan surga yang terbakar pasti akan ditertawakan seperti anjing. Kedua, meskipun klan surga yang terbakar sudah membenciku, itu jauh di lubuk hatiku, tapi mau tak mau aku iri pada keluarga Kekaisaran Blue Wind dan Istana Abadi Awan Beku yang berhubungan denganku, serta reputasiku saat ini di Kekaisaran Angin Biru. Oleh karena itu, karena aku sudah menjadi kura-kura di dalam guci di mata mereka, lalu, apakah akan mengambil tindakan sekarang atau tidak jika ada orang lain, mereka secara alami akan memilih yang terakhir. Di antara 8 orang ini, ada 4 dari 8 Master Tianxuan yang menemani Fan Juecheng ke Blue Wind Imperial City menyambut pengantinnya. Yun Che yakin di antara mereka pasti ada Fan Duanchang dan Fan Moran yang terkuat. Tampaknya begitu mereka keluar kota, mereka segera mengirim kabar ke sekte tersebut. Dalam kemarahan, Fan Tianmen langsung memimpin tim untuk membunuhnya dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka bertemu Fan Duanchang dan yang lainnya di tengah jalan, dan kemudian 8 dari mereka berkumpul. Mata-mata klan surga terbakar ada di seluruh dunia, dan karena dia meninggalkan kota dengan tergesa-gesa tanpa menutup-nutupi, tidak terlalu mengejutkan jika klan surga terbakar akan mengetahui keberadaannya dan tinggal di sini sebelumnya. Pengiriman barisan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan kebencian klan surga terbakar terhadap Yun Che. Pada saat yang sama, itu juga merupakan semacam ketakutan akan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, kekuatan yang dapat merampok Fan Juecheng di bawah perlindungan 8 Master Tianxuan layak untuk susunan berlebihan mereka. Yun Che dengan cepat menemukan tempat penjualan tunggangan. Tunggangan yang dijual di sini lebih rumit dibandingkan yang dijual di kota kecil biasa. Sebagian besar dari mereka didomestikasi dari binatang misterius tingkat rendah yang ditangkap di tepi Deat Wastelen. Yang paling mahal di antara mereka adalah binatang misterius tingkat rendah yang sebenarnya, unicorn. Yun Che menghabiskan 15 koin Zixuan untuk membeli seekor unicorn, lalu melompat ke atasnya dan mengarahkan unicorn tersebut menuju ke arah Deat Wastelen. Dari belakang, sebuah suara menghina terdengar. Dia akan menggunakan tunggangannya untuk pergi ke Deat Wastelen. Dilihat dari penampilannya, dia bahkan tidak memiliki monster misterius terkontraknya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah monster kecil tanpa asal. "Berhenti bicara omong kosong, kunci auranya. Jangan kehilangan kami. Ketika kita mencapai Deat Wastelen, inilah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan." Petik 2. Mungkinkah dia telah menemukan kita? Aura energinya yang dalam hanya di alam mendalam bumi, jadi mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan kita. Kali ini, dia tidak akan bisa terbang tanpa sayap. "Ayo pergi." Unicorn itu berlari dengan liar dan segera memasuki gurun kematian. Para petualang di sekitarnya tampak terkejut ketika mereka melihat seseorang benar-benar menunggang kuda dan masuk ke sini. Binatang buas misterius di Deat Wastelen tersebar sangat padat, dan tunggangannya sangat mudah ditakuti di sini, belum lagi berpindah-pindah, sangat mudah untuk menempatkan diri Anda dalam bahaya. Memasuki gurun kematian, aura suram menyelimuti unicorn, dan unicorn di bawahnya juga mulai merasa tidak nyaman dan jelas menyusut. Namun, Yun Che menamparkan kepalanya dan membiarkannya terus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa saat, di depannya, selusin binatang misterius sejati mengikuti gerakan itu dan bergegas mendekat. Yun Che melambaikan tangannya,
dan selusin api Phoenix menyapu, membunuh binatang misterius sejati yang mencoba mendekat secara instan, membuat beberapa petualang di dekatnya tercengang. Di area tepi, meskipun Yunce membawa tunggangannya, tidak ada halangan, dan tidak ada binatang mistik sejati yang bisa mendekatinya. Saat dia masuk lebih dalam, dia secara bertahap memasuki area di mana binatang lingsuan muncul. Area ini adalah area berbahaya bagi kebanyakan orang. Sekilas, tidak banyak orang yang terlihat. Dia melanjutkan ke depan untuk jarak pendek. Jaraknya sangat jauh bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Rute yang dipilih Yunce sama dengan yang diambil saat pertama kali memasuki Deatwastelen. Meski 2 tahun telah berlalu, dia masih ingat dengan jelas sebaran binatang misterius dan lingkungan geografis di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, posisi dalam ingatannya muncul di hadapannya. Dia melirik ke belakang, mengambil nafas tajam, berusaha sekuat tenaga untuk menekan energi misteriusnya, lalu menamparkan pantat unicorn dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, unicorn itu kesakitan, menjerit dan berlari ke depan dengan kematian. Tapi pada saat ini, Yunce tiba-tiba melompat turun dari unicorn, dan cahaya biru keluar dari tubuhnya sejenak. Dinding awan es. Klik. Dengan suara lembut, penghalang transparan berwarna biru muda langsung dibangun di sekitar Yunce, sekali lagi mengisolasi aura Yunce yang tertekan. Pada saat yang sama, suangan kuning Yunce melesat keluar dari lengannya, berubah menjadi dia mengendarai di belakang unicorn sebagai sosok buram, dan mengikuti unicorn yang berlari menjauh dengan cepat. Yunce, yang tertutup oleh dinding es, menyelam ke celah dinding batu di sebelahnya seperti ikan, dan menghilang begitu tubuhnya berbalik. Ice Cloud Wall adalah teknik misterius yang relatif umum dalam Ice Cloud Art. Fungsinya bukan untuk bertahan, tapi untuk menyembunyikan aura. Tentu saja penyembunyian semacam ini tidak bisa sempurna, jika orang kuat seperti Fan Molly berkonsentrasi untuk mendeteksi, dia masih bisa menemukan keberadaannya. Namun, di sepanjang jalan, Yunce dengan sengaja menyesuaikan aura energinya yang dalam agar pada dasarnya memiliki intensitas yang sama dengan kekuatan misterius yang baru saja dia keluarkan. Kekuatan misterius yang mengikuti unicorn sudah cukup untuk membingungkan pendengaran dan pendengaran mereka. Paling-paling, itu adalah biarkan saja mereka terkunci dan terkilir sejenak. Tapi orang kuat klan surga terbakar yang matanya tertuju pada aura suangan tidak akan mengalihkan sebagian besar energinya untuk mendeteksi aura tersembunyi di sekitarnya. Kemampuan bersembunyi dari Ice Cloud Wall seharusnya cukup. Untuk menghindarinya, dalam waktu kurang dari 10 napas, 8 sosok muncul di posisi Yunce sebelumnya, dan suara dingin yang sengaja diturunkan terdengar, "Saya pikir waktunya hampir tiba." "Tetua Agung, apakah Anda ingin mengambil tindakan sekarang?" "Huff. Titik tanda seru petik 2. Suara Fan Molly terdengar, "Saya benar-benar ingin menangkapnya kembali ke sekte dan menanggung semua siksaan yang kita alami. Membiarkan dia mati di sini sungguh terlalu mudah baginya. Lakukan. Ingat, anak ini sudah kenyang trik, segala macam gerakan bahkan lebih aneh dan tidak dapat diprediksi. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia langsung." Saat suara Fan Molly turun, 8 orang yang awalnya dalam keadaan tersembunyi tiba-tiba melepaskan kekuatan misterius mereka, berubah menjadi 8 hembusan angin yang menyengat terbang menuju ke arah unicorn. "Binatang, ambil nyawamu." Binatang misterius sejati tingkat rendah, bagaimana bisa dibandingkan dengan binatang Tianxuan yang kuat dalam hal kecepatan. Dalam sekejap mata, unicorn muncul di hadapan mereka, mengaum seperti guntur, berbunyi keluar. Tapi sebelum suara gemuruh benar-benar hilang di telinga mereka, 8 orang tercengang pada saat yang sama, karena tidak ada bayangan Yunce sama sekali di belakang unicorn yang berlari. Bahkan aura Yunce tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat ini. "Brengsek, kami ditipu oleh anak itu." Bibir Fan Molly berubah menjadi ungu karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengira Yunce sudah menjadi kura-kura di dalam pot dan mereka bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Tanpa diduga, 8 dari mereka tokoh teratas di klan surga terbakar ditipu oleh junior yang seharusnya menang dengan mudah ini. Apakah dia menemukan kita sejak lama? Sungguh metode yang licik, dan itu benar-benar menyembunyikan semua indera spiritual kita. Fan Molly mengertakkan gigi dengan kebencian, dan melambaikan tangannya, dia pasti melarikan diri ke arah lain. Tapi itu tidak akan jauh. Ayo kita cari secara terpisah. Moyu dan aku kembali mencari Duan Chang dan Moran, kalian bawa mereka berdua ke timur dan barat masing-masing. Ayo pergi, mengikuti perintah Fan Molly.
8 orang itu dengan cepat berpisah dan berlari ke 3 arah, secepat kilat. Panggilan, hembusan angin panas menyapu dinding batu tempat Yun Ce bersembunyi. Fan Moli sangat marah hingga kecepatannya hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kedelapan orang itu menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Setelah menunggu beberapa saat, Yun Ce melompat keluar dari dinding batu, menahan napas, dan bergegas menuju utara dengan cepat. Kedelapan orang ini tidak akan pernah mengira bahwa Yun Ce baru saja berada di antara 2 tembok batu rendah yang berjarak kurang dari 200 kaki di belakang mereka. Yun Ce tahu betul bahwa meskipun dia telah melarikan diri untuk sementara waktu, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusul mereka lagi. Jadi dia mengikuti ingatan di dalam hatinya dan secara khusus memilih medan dengan medan yang kompleks dan dapat diubah yang bisa dengan mudah menghalangi pandangannya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan sebelum dia menyadarinya, langkah kaki Yun Ce telah memasuki wilayah binatang misterius bumi. Ini adalah area yang sangat menakutkan, dan juga merupakan area kematian nyata pertama di Deat Wastelen. Seekor binatang misterius bumi sudah menakutkan, tetapi di sini, binatang misterius bumi muncul berkelompok, bahkan jika itu adalah binatang Tianxuan yang kuat. Pengunjung harus berhati-hati saat sampai di sini. Tapi ketika dia tiba di sini, Yun Ce menghela nafas lega. Binatang misterius bumi ada di mana-mana di sini, dan aura energi mendalam di tingkat misteri bumi ada di mana-mana. Di bawah gangguan, tidak diragukan lagi akan menjadi beberapa kali lebih sulit bagi orang-orang Burning Heaven Clan untuk menemukannya. Mereka sedang mengejar. Yun Ce baru saja menghela nafas lega ketika suara peringatan Jasmine tiba-tiba terdengar. Hati Yun Ce bergetar, dia dengan cepat menahan nafasnya, dan menyandarkan tubuhnya di belakang bagian kayu mati. Berapa banyak orang? Petik 2. Hanya satu, kekuatan yang mendalam ada di tingkat keempat dari alam mendalam langit. Tampaknya bahwa mereka telah benar-benar tersebar. Pada saat ini, di langit, seorang lelaki tua berjubah merah berjalan dari jauh ke dekat, dan kemudian tiba-tiba berhenti di udara. Matanya mengamati ke bawah seperti elang lapar, seolah-olah dia samar-samar telah melihat ke bawah, menemukan sesuatu. Yun Ce berjalan keluar dari balik pohon mati tanpa tergesa-gesa, menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mencariku?" Orang yang mengejarnya sekarang adalah Fan Moli atau Fan Duanchang. Dia akan berbalik dan pergi. Lari, jika setiap 2 orang muncul pada saat yang sama, dia akan patah hati. Tetapi seorang lelaki tua di alam Tianxuan tingkat 4 muncul sendirian. Apakah dia di sini untuk mengantarkan makanan? Meskipun alam Tianxuan tingkat keempat adalah eksistensi yang sangat kuat di Kekaisaran Angin Biru, sejak 5 bulan yang lalu, Yun Ce telah membatasi kekuatan Yun Changhai ke alam Tianxuan tingkat keempat dan menyiksa Suangan tanpa ada cara untuk melawan. Pada level ini, tidak ada ancaman baginya sekarang. Bab 312. Namun, lelaki tua berbaju merah itu jelas tidak berpikir demikian. Dia melihat ke bawah dari posisi tinggi, matanya tertuju pada Yun Ce, dan dengan raungan nyaring, dia menukik ke bawah seperti elang, binatang kecil. "Biarkan aku melihat kemana kamu pergi kali ini." Pria tua berbaju merah itu bernama Fan Moping, yang juga sama, seorang tetua dari generasi Mo dari klan Ventian. Sebagai orang yang sangat kuat di alam Tianxuan, kesombongan dan rasa superioritas yang meremehkan Chang Feng telah bersamanya selama beberapa dekade. Jadi bagaimana dia bisa menganggap serius seorang anak laki-laki berusia 19 tahun? Meskipun Fan Duanchang dan Fan Moran menyatakan betapa kuatnya Yun Ce, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sungguh menakjubkan bisa mencapai alam mendalam bumi tingkat ke-6 pada usia 19 tahun, tapi itu hanya alam mendalam bumi. Tidak mungkin dia bisa menjadi Tianxuan Realm. Saingan di dunia ini, dia lebih lanjut percaya bahwa pernyataan berlebihan Fan Duanchang dan Fan Moran kepada Yun Ce hanyalah pernyataan berlebihan untuk menutupi kesalahan tingkat rendah mereka sendiri. Menderita kematian, Fan Moping jelas tidak berniat berbicara omong kosong dengan Yun Ce. Dengan dorongan tangannya, ular piton api biru ungu besar turun dari udara, disertai dengan raungan yang membuat jantung berdebar-debar. Seperti nyata, ular piton menari dengan marah. Yun Ce mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan untuk mengambil ular piton api itu. 1 detik tenang, tapi detik berikutnya, semua energi dalam di tubuhnya melonjak seperti gunung berapi yang meletus, dan dia meraih ular piton api itu. His, tanda seru. Di bawah tatapan ngeri Fan Moping, lengan Yun Ce benar-benar melewati ular piton api.
Dengan ayunan biasa, dia merobek ular piton api itu menjadi dua bagian. Kemudian dengan ayunan lain, ular piton yang awalnya menakutkan itu adalah nyala api langsung berubah menjadi pecahan api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menghilang ke udara. Apa? Wajah Fan Moping penuh ketidakpercayaan, dan dia langsung merobek apinya dengan satu tangan. Bahkan di antara klan surga yang terbakar, hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan ini. Di tengah ketakutan yang sangat besar, dia akhirnya mulai merasa tidak enak di hatinya, namun saat ini dia sudah menyelam hingga jarak kurang dari 3 kaki dari Yunce. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia langsung menggunakan pedang langit terbakar, dengan api seperti naga, menebas lurus ke arahnya Yunce. Meskipun 8 misteri surgawi dari klan surga yang terbakar menyebar untuk mencari satu sama lain, mereka tidak akan terlalu jauh satu sama lain, terlebih lagi, ketika Fan Moping menemukannya, dia pasti sudah berpaling ke yang lain sesegera mungkin. Yang lain seharusnya menuju ke sini sekarang, kemarilah, jadi dia harus mengambil keputusan cepat dan segera pergi dari sini. Dengan istana naga Yunce di tangan dan Fan Xin diaktifkan, kekuatan besar dari pedang berat itu meledak seperti semburan gunung dan tsunami. Dalam sekejap, api Fan Mo di pedang datarnya langsung ditekan dan dipadamkan sebagian besarnya. Dia hanya merasa tubuhnya seolah-olah daun yang terkoyak badai bisa pecah kapan saja. Kengerian yang akhirnya dia tekan tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Dia tidak percaya bahwa energi dalam dari alam mendalam bumi benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya dan sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Baru pada saat itulah dia mulai percaya bahwa perkataan Fan Duanchang dan Fan Moran sepertinya tidak berlebihan. Karena kaget, Fan Moping tidak lagi berani menahan apapun. Energi misterius melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia mengeluarkan raungan keras. Api pada pedang itu menyala lagi dan menghadap pedang berat Yunce. Klik, pisau Fan Moping hancur total seperti kaca yang rapuh. Nyala api pada pisau itu benar-benar padam sebelum bisa meledak. Fan Moping mengeluarkan erangan teredam, dan tubuhnya berguling dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah mendarat, deng-deng-deng mundur 7 atau 8 langkah, lalu jatuh ke tanah. Ia segera menegakkan tubuh bagian atas, berusaha sekuat tenaga untuk menekan darah yang mendidih di tubuhnya, dan mendongak dengan wajah penuh ketakutan dan keterkejutan. Kamu. Dia baru saja mengatakan, "Satu, kamu." Pupil matanya menyusut tajam. Yunce memegang pedang yang berat dan menyerang langsung ke arahnya. Hanya berjarak kurang dari 5 langkah darinya. Pada saat kritis, Fan Moping dengan panik mengerahkan energi dalam yang tersebar di tubuhnya, dan membangun penghalang api yang kuat di depannya. Dia hanya mendengar suara ledakan, dan saat penghalang itu bertabrakan dengan api, penghalang api itu hancur dalam sekejap, dan Fan Moping berguling seperti bola karet, berguling-guling di tanah selama puluhan minggu sebelum dia bisa berhenti. Dihalangi oleh penghalang kekuatan yang dalam, meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak terluka serius sama sekali. Dia berdiri dengan enggan, menunjuk ke arah Yunce, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu?" "Siapa adalah tuanmu?" 19 pada usia 6 tahun, alam mendalam bumi tingkat ke-6 membuatnya hampir tidak berdaya untuk melawan. Dia tidak bisa membayangkan orang luar biasa macam apa yang bisa membina pemuda seperti itu. Setidaknya, sangat mustahil bagi 4 sekte utama Kekaisaran Angin Biru untuk memiliki kemampuan seperti itu. Yunce menyeret pedangnya yang berat dan berjalan mendekat sambil mencibir di bibirnya, "Siapa aku? Kenapa kamu datang ke sini untuk memburuku? Tapi kamu begitu cepat lupa namaku, jadi aku akan mengingatkanmu lagi. Namaku adalah Yunce. Ketika kamu pergi melapor kepada Lord Yama, jangan lupa menyebutkan namaku. Adapun nama tuanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Aura pembunuh yang dingin dan menyeramkan mengunci Fan Moping, menyebabkan dia seluruh tubuhnya gemetar. Leng, meskipun dia tidak terluka parah, kedua pedang Yunce menyebabkan kekacauan energi dan darah di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan tidak punya banyak kekuatan lagi untuk melarikan diri. Dia tanpa sadar mengambil langkah mundur dan berkata dengan suara gemetar, kamu jika kamu berani membunuhku, klan surga yang terbakar pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2. Lelucon yang luar biasa. Yunce mencibir, "Tidak pasti siapa yang tidak akan membiarkan kamu pergi. Kamulah yang telah memprovokasiku lagi dan lagi. Lihat,
Kamu klan surga yang terbakar. Aku terbiasa menindas orang lain, dan aku selalu ingin membunuh siapapun yang kuinginkan. Sayang sekali kamu tidak boleh melakukannya, telah memprovokasi saya. Setelah suaranya jatuh, Yunce memukul Fan Moping dengan pedangnya. Kemanapun pedang berat itu lewat, orang-orang di sekitarnya ruangan itu bergetar samar. Mata Fan Moping melebar dan dia berteriak sekuat tenaga, "Junior, apa kamu benar-benar berpikir, kamu bisa membunuhku sendirian?" Fan Moping melompat dan tingginya 10 kaki dalam sekejap. Hanya ketika kekuatannya mencapai alam Tianxuan dia dapat melintasi kehampaan dan terbang di udara. Selama dia mencapai ketinggian, Yunce bahkan tidak bisa berpikir melakukan apapun padanya. Tubuhnya ketika dia terbang, sebelum dia bisa mengambil nafas, sosok di depannya tiba-tiba berkedip, dan sosok Yunce muncul. Ada seringai mengejek seperti setan di sudut mulutnya. "Kamu." Pupil Fan Moping tiba-tiba menjadi sebesar lubang jarum, dan pedang berat yang mengerikan itu juga membesar di pupilnya, dan dengan suara keras, itu mengenai topi Tianlingnya dengan keras. Boom! Seperti guntur yang meledak di kepalanya, pikiran Fan Moping menjadi kosong sesaat, dan kemudian seluruh kesadarannya benar-benar hilang, seluruh tubuhnya jatuh dari udara seperti tiang kayu, dan mendarat dengan bunyi, dan tidak ada gerakan lagi. Fan Moping sombong sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia pada akhirnya akan mati di tangan seorang junior. Selesaikan satu dengan mudah, Yunce berjalan ke tubuh Fan Moping dan melepas cincin luar angkasanya. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua klan surga terbakar, cincin itu berisi berbagai ramuan langka, serta 2 slip giok yang merekam beberapa keterampilan mistik klan surga terbakar. Slip giok keterampilan klan surga pembakaran adalah harta bagi orang lain, tetapi bagi Yunce, yang bisa menggunakan api Phoenix sesuka hati, itu sama sekali tidak berguna. "Jangan terburu-buru untuk bahagia dulu," Jasmine berkata dengan dingin, "kamu akan segera mendapat masalah besar." Yunce dengan cepat berbalik pada saat ini, di langit di selatan, 3 titik hitam tiba-tiba muncul, titik hitam mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, 3 sosok merah terpantul. Aura energi yang dalam dari ketiga orang itu sangat menakutkan, terutama yang di tengah, yang lebih kuat dari aura orang tersebut. Gabungan 2 orang di sekitarnya, jauh lebih kuat. Fan Molly, alis Yunce tenggelam, dan tanpa berpikir 2 kali, dia dengan cepat melarikan diri ke utara. Ketika Yunce melihat mereka juga melihat sosok Yunce, dan suara gemuruh datang dari udara. "Yunce, biarkan aku melihat kemana kamu berlari." Dalam suara seperti guntur, terdengar suara sepanjang setengah kaki. Titik, naga api tebal dan besar turun dari langit, menderu dan mendarat di depan Yunce. Dalam sekejap, puluhan kaki tanah di sekitarnya terlempar ke tanah. Api ungu menyala seperti langit. Yunce tidak takut pada nyala api sama sekali, tapi gelombang besar yang menakutkan menghantam dada Yunce seperti palu yang berat, menyebabkan dia terlempar ke belakang. Ketika dia menstabilkan keseimbangannya, 3 orang di atasnya telah jatuh pada saat yang sama, membentuk sebuah segitiga, mengelilinginya di tengah. Ketiga orang ini adalah Fan Duanchang, Fan Moyu, dan Tetua Agung Fan Molly. Mereka bertiga mengepung Yunce dengan erat dan memblokir semua arah pelariannya. Ketika mereka melihat tubuh Fan Moping tidak jauh dari sana, mereka semua terkejut, dengan ekspresi marah di wajah mereka. Tetua ke-17 Fan Moyu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu benar-benar membunuh Moping. Ini benar-benar metode yang bagus. Pantas saja kamu bisa dapatkan dari Tuan Pavilion Duanchang anak buahnya menculik pemimpin sekte muda itu, dan membuat pemimpin sekte itu sangat marah sehingga dia meminta sesepuh itu untuk mengambil tindakan sendiri." Petik 2. Jangan tertipu oleh aura misteriusnya. Kekuatannya tidak bisa diukur berdasarkan tingkat kekuatan misterius. Bahkan jika itu aku, jika kamu mau tidak mudah untuk mengalahkannya. Aku tidak terkejut kalau Moping kalah darinya, tapi aku tidak menyangka dia akan mati di tangannya begitu cepat. Fan Duanchang langsung mengeluarkan pedang surga yang terbakar, mengarahkannya ke Yunce, dan berkata dengan marah, "Yunce, kamu membunuh pemimpin sekte muda kedua saya dan murid-muridnya, menculik dan melukai para pemimpin sekte muda saya, dan sekarang kamu membunuh tetua sekte kami Fan Yanhol. Hari ini, kamu akan dipotong menjadi ribuan keping." Fan Duanchang Tianxuan Fan Molly berada di alam Tianxuan tingkat 8, Fan Molly berada di alam Yu Tianxuan tingkat kelima,
dan Fan Moli berada di alam Tianxuan tingkat kelima Tianxuan setengah langkah yang menakutkan. Aura kuat dari ketiga orang itu menguncinya erat-erat, mencekik jantungnya, dan tubuhnya membeku untuk waktu yang lama. "Kenapa kamu berbicara omong kosong padanya?" kata Fan Moli dengan marah. Orang-orang super kuat dalam 8 sekte benar-benar kehilangan pengejaran satu orang sekali. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang membuatnya kehilangan muka. Pada saat ini, rute pelarian Yunce telah diblokir, dan kemarahan yang dia tahan untuk waktu yang lama hilang. "Akhirnya pecah, saya pribadi akan mengirim Anda pergi." Fan Moli terbang dan mendorong ke arah Yunce dengan kedua tangan. Dalam sekejap, ruang di bawah sangat terdistorsi, dan tanah lebih dari 10 kaki runtuh dan tenggelam seperti tahu. Tanpa melihat bagaimana mengaktifkannya dengan energi yang dalam, lautan api ungu besar muncul di udara, dan mengikuti gelombang udara yang besar, membanjiri Yunce. Alis Yunce terangkat. Menghadapi Fan Moli, dia tidak berani menahan diri sama sekali. Energi dalam di tubuhnya melonjak tanpa syarat. Di belakangnya, seekor serigala besar menengadah ke langit dan meraung. Tebasan serigala langit, kekuatan yang melonjak menyembur keluar dari istana naga, berubah menjadi bayangan serigala besar dan bergegas menuju lautan api yang jatuh dari langit. Boom! Di udara, lautan api ungu dan kekuatan Sirius meledak pada saat yang sama. Dalam sekejap, semua suara di dunia sepertinya menghilang sepenuhnya. Kekuatan kekerasan dengan kejam menyapu kehampaan. Kekuatan yang kuat Sirius menghancurkan lautan api ungu menjadi dua bagian. Namun dalam sekejap mata, lautan itu dilalap api ungu. Peng! Bayangan Sirius dimusnahkan. Dada Yunce terasa sesak dan dia terbang mundur. Kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, menghancurkan otot dan pembuluh darahnya secara sembarangan. Seteguk darah terbalik melonjak ke tenggorokannya dan menyembur ke tubuhnya. Langit, ledakan, pedang berat itu tiba-tiba menembus tanah dan menghentikan tubuh Yunce. Ada darah di sudut mulut Yunce, lengan kirinya terkilir, dan darah di sekujur tubuhnya mendidih dan hampir meledak, tapi tawa menghina keluar dari mulutnya, hahaha. Bakar, ternyata sesepuh Tianmen yang agung tidak lebih dari itu. Dia mampu menahan pukulan amarahku, seorang junior yang berbakat di alam mendalam bumi. Sederhananya lelucon besar, hahaha. Bab 313. Meskipun Fan Moli sangat kuat, budidaya dirinya tidak berbanding lurus dengan kekuatannya, dan amarahnya membara seperti api. Jika tidak, dia tidak akan menyerang Yunce karena cedera serius Fan Juecheng di pertandingan peringkat. Kata-kata mengejek Yunce membuatnya marah. "Kamu binatang kecil. Kamu masih berbicara dengan arogan bahkan ketika kamu akan mati. Kamu selamat dari bencana 16 bulan yang lalu. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini, aku akan memastikan kamu mati tanpa bagian tubuh apapun. Hanya olehmu," Yunce berkata sambil mencibir di wajahnya. "Dalam pertandingan peringkat, aku mengalahkan Fan Juebi, sampah klan surga pembakaranmu. Tetapi kamu dengan keji menyerangku di depan semuanya. Setelah meninggalkan Tianqi di alam rahasia, kamu memanfaatkan ketidaksiapan semua orang dan menyerang tanpa malu-malu. Tetua Agung klan surga terbakar, dia hanyalah anjing gila yang menggigit orang tanpa memandang senioritas atau rasa malunya. Kamu, seekor anjing gila yang bau, layak membunuhku." Yunce, sebagai tetua terkenal dari klan surga terbakar, Fan Moli jarang memiliki kesempatan untuk mendengar bahkan kata-kata yang tidak sopan, jadi bagaimana dia bisa mendengar kata-kata kejam seperti itu? Rambutnya langsung berdiri tegak, percikan api berderak di rambutnya, dan tangannya gemetar karena marah. "Dasar binatang kecil. Aku akan membunuhmu dulu, lalu merobek mulutmu." Fan Mo meninggalkan tubuhnya. Menakutkan aura meledak dari tubuhnya seperti bom yang meledak. Api berbentuk naga ungu tua menyala di tubuhnya, terbang ke atas dan ke bawah di sekitar tubuhnya. Kemudian, api berbentuk naga berputar di sekelilingnya. Lengannya terbang lurus ke arah Yunce. Fan Moli menyerang dengan marah. Pukulan ini bisa dikatakan tanpa syarat. Dimanapun tubuhnya bersentuhan, tanah di bawahnya dibajak ke dalam parit yang semakin panjang. Fan Duancang dan Fan Moli berada di kedua sisi. Yu segera terguncang oleh aura menakutkan ini. Mereka yang juga berlatih seni surga terbakar dan akrab dengan kekuatan Fan Moli mau tidak mau merasa takut. Jelas sekali, Fan Moli sangat marah. Di bawah pelecehan kejam Yunce, dia pada dasarnya kehilangan sebagian besar kewarasannya. Mereka dengan cepat mundur agar tidak terpengaruh oleh serangan ganas Fan Moli.
Adapun melangkah maju untuk membantu, itu hanya lelucon. Gelombang besar udara datang ke arah Yun Che, dan semua rumput layu dan kayu mati di depan Yun Che, di kiri dan kanannya, dan bahkan di belakangnya terbakar habis-habisan, namun tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, bahkan kamu, anjing gila, berani menyebut dirimu aku. Anjing gila Fan Moli, terima satu serangan dari kakekmu Yun. Momentum ledakannya tidak hanya membuat pihak lain pucat, tapi dia memarahinya lebih kejam lagi. Setiap sel di tubuh Fan Moli hampir meledak. Setiap pori-pori dengan panik melepaskan amarah, bajingan kecil. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Naga, api di lengan Fan Moli tiba-tiba menjadi lebih mania, memusatkan seluruh kekuatan tubuhnya. Dengan tangannya, dia bersumpah untuk menghancurkan Yun Che menjadi potongan terkecil dengan satu pukulan. Tapi Yun Che tidak punya niat untuk melarikan diri atau menghindarinya. Dia mengangkat pedangnya yang berat dan menyerbu ke arahnya dengan raungan. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan yang datang dari sisi berlawanan. Itu adalah pukulan Wang Xuan setengah langkah, pukulan, kekuatan puncak pria super kuat dalam kemarahannya. Pada saat keduanya hendak bertabrakan, pedang berat di tangan Yun Che tiba-tiba menghilang, dan kekuatan pertahanannya meledak dalam sekejap. Segel awan dan kunci, matahari, boom, ruang bergetar, bumi menjerit, dan lidah api ungu setinggi ratusan kaki membubung ke langit, memantulkan sebagian besar langit dengan warna ungu, dan area sekitar 100 kaki langsung berubah menjadi laut. Api ungu, dengan api berbentuk naga di dalamnya, bergerak secara vertikal dan horizontal, tumbuh-tumbuhan, pohon mati, dan bahkan bebatuan terbakar habis-habisan. Dan di dalam api tersebut, sesosok tubuh terbang ke kejauhan seperti meteor, dan langsung menghilang dari pandangan Fan Moli dan yang lainnya. Sosok yang penuh kebencian dan suara pembunuh datang dengan liar dari kejauhan. Fan Moli, anjing tua, suatu hari, aku akan mengambil nyawa anjingmu dengan tanganku sendiri. Setelah Fan Moli menyerang dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya juga muncul. Dia berumur pendek untuk waktu yang singkat, tetapi dengan pukulan itu, dia jelas merasa bahwa dia tidak membombardir tubuh Yun Che, tetapi penghalang yang keras. Meskipun penghalang itu dipatahkan olehnya, itu menahan setidaknya lebih dari 90% kekuatannya, dan tidak dapat menyebabkan cedera serius pada Yun Che, dan suara jauh Yun Che juga penuh energi, tanpa jejak cedera serius atau kelemahan sama sekali. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Yun Che baru saja dengan sengaja memprovokasi dia, dan kemudian menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri dalam kemarahan. Seluruh tubuh Fan Moli sepertinya telah berubah menjadi tabung mesiu di ambang ledakan, dan semua darah di tubuhnya akan meledak. Dia sebenarnya ditipu oleh Yun Che lagi. Dipermainkan seperti anjing bodoh. Seluruh tubuhnya gemetar, dan kemudian dia bergegas menuju ke arah di mana Yun Che melarikan diri seperti anjing gila, mengaum dengan keras dan memekakkan telinga. Yun Che, aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Fan Duanchang adalah tertegun sejenak. Metode melarikan diri Yun Che sangat familiar baginya. Karena 3 hari yang lalu, Yun Che menggunakan trik ini untuk melewati semua rintangan dan membajak kota Fenjue. Pada saat itu, dengan bantuan serangan penuh Fan Moran, dia langsung bergegas ke depan Fenjue Cheng. Namun, menerapkan trik ini tentu tidak mudah. Saat itu, Yun Che mampu menahan pukulan Fan Moran tanpa terluka, yang cukup mengejutkannya. Ia tidak pernah menyangka akan terkena pukulan kekuatan penuh Fan Moli, apalagi kehilangan nyawanya, bahkan tidak terluka parah. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Itu adalah pukulan telak setengah langkah Wang Xuan. Sangat mudah untuk meminjam, bahkan orang kuat tak tertandingi yang juga setengah langkah Wang Xuan pasti akan terluka parah jika dia menerima serangan langsung seperti itu. Jika itu adalah semacam keterampilan misterius untuk perlindungan diri, keterampilan misterius semacam apa itu untuk perlindungan diri, itu bisa sangat kuat hingga sulit dipercaya. Ayo cepat menyusul. Fan Duanchang dan Fan Moyu segera mengikuti Fan Moli dan bergegas maju. Meskipun menyegel awan dan mengunci matahari, menahan 90% kekuatan Fan Moli, 10% sisanya masih membuatnya sangat tidak nyaman. Yun Che menutupi dadanya dengan tangannya dan terbang sangat jauh. Momentum di tubuhnya akhirnya menghilang, dan dia setelah mendarat, dia melihat ke medan dan mengaktifkan tembok awan es lagi. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, sebuah geng misterius terbang keluar dan bergegas ke ngarai di barat laut.
Di bawah naungan es Cloud Barrier, dia bergegas ke timur laut arah hutan gelap. Kali ini triknya masih sama. Tapi Suangang adalah keberadaan yang begitu ajaib sehingga bahkan orang seperti Fan Moli pun tidak mengerti apa itu Suangang. Di area yang dipilih secara khusus oleh Yun Ce ini, semua medan menghalangi pandangannya. Bahkan melihat ke bawah dari ketinggian tidak ada gunanya. Untuk mengejar seseorang, dia hanya bisa mengandalkan nafasnya untuk mengunci. Jadi, tidak ada keraguan bahwa Fan Moli yang panik langsung dia mengejar ke arah barat laut dan terjun ke ngarai sampai nafas Yun Ce yang dia targetkan tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Fan Moli berhenti, dan Fan Duancang dan Fan Moyu dengan cepat mengejarnya. Mereka melihat sekeliling dan mengerutkan kening, aura anak itu menghilang lagi. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa melarikan diri. Mata Fan Moli mengamati sekeliling dengan dingin, dan api ungu meledak di tangannya, auranya menghilang di sini. Dia pasti menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan aura dan sosoknya. Dia ada di dekatnya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Itu jatuh. Saat dia mengatakan ini, Fan Moli tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan seekor naga api menghantam dinding gunung di sebelah kanan, langsung menjatuhkan sebagian besar dinding gunung ke tanah datar. Apakah kamu pikir kami tidak dapat menemukanmu jika kamu menyembunyikan diri? Hari ini aku akan meledakkan tanah setinggi 3 kaki untuk memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Di tengah raungan yang ganas, api ungu jatuh dari langit dan menghancurkan bangunan. Dinding gunung runtuh, dan bahkan tanah pun diledakkan satu demi satu. Setelah beberapa saat, ngarai kering, yang sunyi dan sepi, dan di mana tidak ada binatang misterius yang ingin hidup, benar-benar hancur, dan krisis dengan cepat menyebar. Lautan api yang sangat besar. Tepat ketika ngarai kering menderita bencana yang tak tertandingi, Yun Ce telah pergi jauh ke kedalaman hutan kayu hitam. Setelah memastikan tidak ada yang mengejarnya, dia mengambil sebuah bernapas dan jatuh ke semak-semak sambil memegangi dadanya. Pakaian di tubuh Yun Ce compang camping, dan dadanya berlumuran darah, tapi itu hanya luka daging dan tidak ada organ dalam yang terluka. Setelah Yun Ce menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia perlahan-lahan duduk tegak, meletakkan tangan kanannya di bahu kirinya, dan meremasnya. Terdengar bunyi, klik, dan lengan yang terkilir itu jatuh kembali ke posisi tulangnya. Dia bergerak tubuhnya, membiarkan tubuh bagian atasnya bersandar pada pohon besar, menutup matanya, dan dengan cepat melakukan teknik Buddha Agung. Suangang menyesatkannya terlebih dahulu, dan hutan kayu hitam itu keruh dan penuh dengan pepohonan aneh, mudah tersesat di dalamnya, sehingga sulit baginya untuk ditemukan oleh orang-orang klan surga yang terbakar untuk sementara waktu. Setelah dia diam selama 1 jam, lukanya sembuh 60 hingga 70%, dia membuka matanya, berhenti-berhenti, dan setelah mengidentifikasi arah, dia dengan hati-hati menuju ke utara. Kekeliruan Suangang tidak diragukan lagi sangat sempurna, karena dalam pengetahuan Blue Wind Xuanze, tidak ada yang bisa sepenuhnya memisahkan auranya sendiri. Oleh karena itu, Fan Moli dan yang lainnya sangat yakin bahwa Yun Ce telah melarikan diri ke arah barat laut. 7 orang itu pencarian juga terfokus di barat laut. Ketika mereka tidak menemukan apapun selama 2 hari berturut-turut dan akhirnya pindah ke timur laut karena frustrasi, Yun Ce telah dengan hati-hati melewati langit yang sangat berbahaya selama periode ini. Wilayah binatang misterius masuk jauh ke tengah-tengah wilayah tersebut. Gurun kematian. Di sini merupakan tanah terbuka, berlubang-lubang di beberapa tempat, dan datar seperti pisau di tempat lain. Meski 2 tahun telah berlalu, jejak pertarungan sengit Chu Yue-chan dengan naga jantan dan betina masih utuh di sini. Pada saat yang sama, tidak ada jejak binatang misterius yang menginjak mereka. Meskipun kedua naga itu telah dihancurkan, sisa kekuatan mereka dan aura samar Dewa Naga masih menakuti binatang misterius di Deat Wastelen, membuat mereka takut untuk mendekat. Di tanah kosong, satu-satunya gunung rendah yang belum hancur tampak sangat sepi dan mencolok. Di bawah gunung rendah itu ada lubang gelap. Akhirnya kembali ke sini, gumam Yun Ce dengan suara rendah, melihat sekeliling dengan waspada, dan dengan cepat bergegas menuju gua di kaki gunung pendek. Melangkah ke pintu masuk gua, cahaya tiba-tiba meredup. Segala sesuatu di sini seperti dalam ingatannya. Yang paling tidak bisa dia lupakan adalah bahwa ini adalah tempat di mana dia dan Chu Yue-chan bersatu. Dan karena perpaduan di sini, muncullah benang-benang takdir yang saling terjerat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan kristalisasi kehidupan yang tak terduga.
Setelah terdiam beberapa saat, Yun Che membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, mengangkat kepalanya dan berkata, "Changlong kuno, apakah kamu masih di sana?" Hampir pada saat suara Yun Che jatuh, ki yang luas dan tak terbatas, seperti langit yang terbalik, muncul, pemandangan turun, dan pada saat yang sama, di langit yang gelap, sepasang mata biru sedalam langit terbuka. "Manusia yang mewarisi garis keturunan saya, Anda kembali. Kali ini jauh lebih awal dari yang saya harapkan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita sudah berada pada tahap akhir dari alam mendalam bumi, sangat bagus." Bab 314. Alasan mengapa Yun Che harus melintasi The Atwastelen dan kembali ke tempat ini juga merupakan salah satu alasannya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ketika aku pergi terakhir kali, kamu mengatakan bahwa selama aku bisa melangkah ke alam misterius duniawi dalam waktu 3 tahun, kamu akan memberiku sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga, tentu saja aku. Aku tidak akan pernah melupakannya." Suara tua itu perlahan datang dari langit, "Kamu membawa secercah harapanku. Lebih dari siapapun, aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Di alam tingkat rendah ini, sangat jarang kamu bisa membuat kemajuan luar biasa dalam waktu sesingkat itu." Petik 2. Tubuh dan hatimu saat ini cukup untuk menahan sumsum tulang dan jiwa terakhirku. Aku akan memberikannya kepadamu. Tolong tutup matamu dan lepaskan semua pertahanan mental dan fisik. Setelah suara naga biru kuno jatuh, kristal seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di langit di atas Yun Che, memancarkan bintang seperti cahaya, jatuh perlahan dan melayang di depan dahi Yun Che. "Sumsum Dewa Naga dapat membuat tulangmu seperti baja halus dan sumsummu seperti sup emas. Darah dan kekuatan yang hilang akan beregenerasi dengan kecepatan lebih cepat, dan tidak akan ada habisnya. Teknik Buddha Agung memberi Anda kekuatan yang kuat, kemampuan pemulihan fisik dan tubuh. Meskipun kemampuan pemulihan tubuh yang diberikan kepadamu oleh sumsum Dewa Naga jauh lebih rendah daripada seni Buddha Agung, kemampuan pemulihan kekuatanmu akan jauh melebihi manusia fana. Lawan dengan kekuatan yang sama sepertimu ditakdirkan untuk menjadi mustahil. Dia adalah lawanmu. Jiwa Dewa Naga akan melemahkan alam spiritual dan jiwamu, memberimu kekuatan spiritual yang kuat yang jauh melebihi kekuatan manusia. Jiwamu juga akan memiliki atribut Dewa Naga mulai sekarang." Kristal seperti bintang tiba-tiba, itu retak di depan Yun Che, dan aura kekuatan yang kuat, halus dan luas terpancar. Pada saat itu, Yun Che tiba-tiba merasa seolah-olah dia berada di langit berbintang yang tak berujung. Bayangan samar melayang di depannya. Itu adalah esensi Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga dari Changlong kuno. Aura kekuatan dari mereka sudah dekat, namun tampak sejauh alam semesta. Itu adalah semacam perasaan halus yang belum pernah dirasakan Yun Che sebelumnya. Kekuatan ini berada pada tingkat yang tidak dapat dipahami sama sekali oleh Yun Che. Kekuatan yang mengandung sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga ini perlahan bergerak menuju Yun Che. Kemanapun ia pergi, lapisan riak muncul di angkasa. Pelepasan nafas secara alami saja dapat menyebabkan distorsi ruang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu kuat, padat, dan canggih sehingga tak terbayangkan. "Awalnya aku ingin memberimu sumsum Dewa Naga terlebih dahulu, lalu jiwa Dewa Naga, dan membantumu menyelesaikan fusi. Tapi melihatmu hari ini, aku berubah pikiran. Aku akan memberimu sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga di pada saat yang sama. Jiwa, dan tidak akan membantumu menyelesaikan fusi. Semuanya tergantung padamu. Biarkan aku melihat apakah kamu dapat mengandalkan kekuatan dan kemauanmu sendiri untuk menyelesaikan fusi sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga pada saat yang sama, Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, keuntungan yang kamu peroleh akan jauh lebih besar daripada jika aku membantumu menyelesaikannya. Apalagi setelah kamu menaklukkan dan menggabungkan jiwa Dewa Naga dengan kekuatanmu sendiri. Mungkin kamu akan bisa melakukannya." Buka Dewa Naga Kuklan, domain jiwa naga yang mengejutkan semua roh di dunia. Dengan suara seberat laut, kekuatan yang awalnya tidak berwarna tiba-tiba meledak dengan cahaya biru, dan sebelum Yun Che bisa bereaksi, itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya. Aliran cahaya mengalir ke arah alis Yun Che. Rasa sakit seperti pisau menghantamnya dari alisnya, dan semua cahaya biru menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap, kekuatan besar yang tak terlukiskan menyebar ke dalam tubuh Yun Che. Yun Che merasa seolah-olah tubuhnya dimasukkan ke dalam langit yang tak berujung. Saat berikutnya,
hatinya terguncang, seperti lautan bergelombang yang tiba-tiba mengalir ke dalam jiwanya. Perasaan berkabut, berat, dan terbakar yang tak terlukiskan datang padanya. Jantung Yunce berdetak kencang, setiap pori-pori di tubuhnya membesar dengan cepat, dan semua ototnya berputar dengan liar, seolah-olah akan meledak. Jauh di dalam jiwanya, keinginan kuat yang tak terlukiskan menyerang secara luar biasa, sangat besar dan luas, seolah-olah itu datang dari langit. Jiwanya, yang telah melalui baptisan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sangat kuat, gemetar, menyusut, dan ketakutan. Ini adalah kekuatan sumsum dan kekuatan jiwa dari Changlong kuno, jauh lebih kuat dari darah Changlong biasa. Mereka berkali-kali lebih tinggi dari tubuh fana Yunce. Yunce terengah-engah, pembuluh darah muncul di dahinya, dan dia berkeringat seperti hujan. Tapi tidak ada suara di mulutnya, dan meskipun pupilnya mengecil, pupilnya selalu memancarkan sinar kebangkitan yang dingin. Tubuh Yunce tidak takut dengan api apapun, tetapi ketika sumsum Dewa Naga memasuki tubuhnya, dia jelas merasakan seolah-olah ada gumpalan api yang sangat panas mengalir dengan cepat melalui tulangnya, hampir membakar dan menusuk seluruh tulangnya. Darah Dewa Naga dan darah Phoenix di tubuh Yunce terbangun, menekan sumsum Dewa Naga pada saat yang sama, dan kemudian menyegelnya di tulang dada dengan susah payah, dan kemudian memulai fusi perlahan. Meskipun fusi naga sumsum Tuhan tidaklah mudah, tetapi dengan bantuan dan penindasan dari kekuatan mendalam Dewa Jahat yang kuat, serta garis keturunan Dewa Naga dan burung Phoenix, itu tidaklah sesulit itu. Dibandingkan dengan ini, perpaduan jiwa Dewa Naga lebih dari 100 kali lebih sulit. Jika lautan jiwa Yunce seperti danau yang jernih dan tenang, maka masuknya jiwa Dewa Naga seperti menjatuhkan es batu besar ke dalam danau. Terlebih lagi, itu adalah hal yang tidak akan pernah bertahan selamanya. Es hitam abadi. Danau berisi air sama sulitnya dengan mencairkan es hitam abadi ini. Tapi akan mudah bagi Xuanbing abadi untuk membekukan air danau. Dalam benak Yunce, langit berbintang yang luas muncul. Ya, itu adalah langit berbintang. Tempat yang hanya ada dalam legenda, tetapi mustahil dijangkau oleh manusia secara fisik dan mental. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana, dan di belakang, sebuah planet biru besar sangat dekat, dan ukurannya memenuhi seluruh pemandangan. Pada saat ini, auman naga yang mengguncang dunia datang, dan bayangan naga biru muncul di langit berbintang yang halus, bahkan di antara ribuan bintang, ia masih terlihat begitu besar. Mungkin sepanjang ribuan mil, ribuan bermil-mil, puluhan ribu mil, atau mungkin itu hanyalah hal besar yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Aura yang dipancarkannya sangat luas dan luas, membawa semacam paksaan yang langsung masuk ke dalam jiwa dan sumsum tulang. Itu Dewa Naga, Changlong kuno, mengaum gelombang. Bayangan naga biru berkelok-kelok di langit berbintang, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang panjang. Dalam sekejap, ribuan bintang di sekitarnya seperti gelembung sabun yang rapuh dalam auman naga. Mereka hancur dalam sekejap, dan kemudian menjadi debu terkecil di dunia. Hanya dengan merapal mantra, dia bisa dengan mudah menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa Yunce bergetar. Hebat, betapa menakutkannya kekuatan ini. Mungkinkah ini kekuatan Tuhan? Dalam mitos dan legenda yang beredar di kalangan masyarakat, dewa yang sebenarnya bisa menginjak-injak bumi, memandang ke bawah ke langit, menciptakan atau menghancurkan dunia dengan satu gerakan tangannya, dan menghancurkan bintang-bintang, masalah jari. Namun itu hanyalah mitos dan legenda, cerita khayalan yang dibuat orang karena bosan untuk dinikmati anak kecil. Dan dewa yang dilihat Yunce saat ini, dewa sejati di antara binatang buas, jauh lebih kuat daripada dewa sejati dalam mitos dan cerita. Jika ingin menghancurkan bintang, ia tidak perlu menekuk jari, ia hanya perlu mengaum. Langit berbintang mulai bergetar. Itu adalah getaran dari jiwanya. Di bawah tekanan naga biru kuno, tampaknya bahkan langit dan bumi akan membungkuk. Ia memandang rendah segala sesuatu di dunia, tampak merendahkan semua makhluk, memandang rendah hukum dan aturan langit, dan segala sesuatu di dunia, semuanya berada di bawah dominasinya. Di depannya, Yunce merasa seperti setitik debu di depan bintang-bintang. Apalagi melawannya, dia bahkan tidak bisa mengembangkan keberanian untuk melihatnya secara langsung. Yunce tidak pernah menjadi orang yang pengecut. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang 2, 10 kali, atau puluhan kali lebih kuat darinya, dia tidak akan benar-benar takut. Namun, yang menerobos ke dalam jiwanya saat ini adalah kekuatan dari binatang ilahi, jiwa.
Meski hanya gumpalan kecil, itu berasal dari Dewa Naga. Changlong yang besar sepertinya telah menemukannya. Sepasang mata yang lebih besar dari planet mengunci dirinya, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan tekanan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, tekanan besar itu sepertinya menjungkir balikkan dunia dan menyelimuti dirinya. Faktanya, meskipun jiwa Dewa Naga sangat kuat, hanya Changlong kuno yang dapat membimbing dan mengendalikannya dengan keinginan terakhirnya, dan dapat dengan cepat dan mudah bergabung dengan jiwa Yunce. Namun, menghadapi Yunce saat ini, keinginan Changlong kuno memberi ujian besarnya, mengharuskan dia menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk memadukan jiwa Dewa Naga ini. Ia tahu betul betapa sulitnya bagi manusia di tingkat yang lebih rendah, tetapi jika ia menggunakan keinginannya untuk menyatu, Yunce hanya bisa mengendalikan paling banyak 40% jiwa Dewa Naga ini. Dan jika dia menggabungkan jiwa Dewa Naga dengan jiwa dan kemauannya sendiri, jiwanya tidak hanya akan menjadi lebih kuat dalam prosesnya, tetapi kendalinya atas jiwa Dewa Naga juga akan mencapai kesempurnaan 100%. Artinya, biarkan jiwa Dewa Naga ini sepenuhnya menjadi jiwanya sendiri. Memang mustahil bagi manusia untuk melakukannya, tetapi dengan Yunce yang memiliki beberapa seni dewa yang hebat, itu mungkin bukan tidak mungkin. Alam semesta yang luas adalah lautan jiwa Yunce sendiri. Dan naga biru besar itu adalah jiwa dari naga biru yang memasuki lautan jiwanya. Dia harus sepenuhnya menaklukkan dan mengintegrasikan lautan naga biru ini ke dalam lautan jiwanya sendiri. Dan dalam proses ini, dia juga harus membubarkan sebagian kekuatan mentalnya untuk mengintegrasikan sumsum Dewa Naga ke dalam tulangnya. Jika fusi sumsum Dewa Naga gagal, dia akan mengalami trauma paling banyak, tetapi jika fusi jiwa Dewa Naga gagal, lautan jiwanya akan langsung hancur. Menjadi mayat hidup tanpa kesadaran apapun. Mengaum, di tengah auman naga, seluruh langit berbintang bergetar. Bayangan naga biru terbang ke arah Yunce. Tubuh besar menutupi seluruh bidang penglihatan Yunce dalam sekejap mata. Langit berbintang di pandangannya menghilang, meninggalkan hanya beberapa bagian yang hendak ditangkap, mulut besar yang menelan seluruh langit. Seluruh tubuh Yunce kaku, dan jiwanya gelisah. Jika dia ingin menggabungkan jiwa Dewa Naga, hal pertama yang perlu dia atasi adalah gemetar jiwanya di bawah tekanan mutlak jiwa Dewa Naga. Detak jantung yang panik dengan jelas ditransmisikan ke dalam hati dan jiwanya. Bayangan naga biru semakin dekat, dan warna biru yang dalam dan sangat dalam terpantul di pupil Yunce. Yunce terkadang gemetar, terkadang keras. Seperti pada saat ini, lautan jiwanya yang telah ditekan hingga hening tiba-tiba mulai bergejolak seperti air mendidih, dan suara gemuruh keluar dari mulut Yunce. Ini adalah wilayahku. Bahkan jika kamu adalah penguasa surga dan bumi, masuki wilayahku juga harus menyerah dengan patuh. Saat dia meraung, mata Yunce melebar. Dan dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju bayangan naga biru, seperti setitik debu, bergegas menuju A bintang tanpa takut mati. Bersambung.